Dan pemirsa, bagaimana kondisi korban ledakan di SMA N72 yang hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih? Ada rekan Rindi Salsabila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sementara di RS Yarsi ada rekan Raka Prawira yang siap dengan laporannya. Dan kita akan ke rekan Rindi Salsabila terlebih dahulu. Rindi, bagaimana kondisi terupdate para korban di sana saat ini? Ya, selamat malam Prita Zega dan juga pemirsa, berkaitan dengan kondisi terkini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tempat dirawatnya siswa korban ledakan di SMA 72 Jakarta Utara. Memang hingga saat ini masih ada 27 siswa dan guru yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan memang tadi berdasarkan informasi yang kami terima begitu ya, sejak siang tadi hingga saat ini sudah ada 3 siswa korban maksud kami yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan tadi kami sempat berbincang begitu ya dengan salah satu korban yang sudah pulang. Ia mengaku bahwa ia mengalami gangguan pendengaran akibat mendengarkan 2 dentuman saat sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan juga ia mengalami luka dalam begitu akibat dari luka atau dampak yang ia terima sejak peristiwa ledakan yang terjadi pada siang tadi. Ia pun harus menjalani perawatan atau istirahat begitu ya di rumah selama 2 minggu sebelum akhirnya kembali ke sekolah. Dan memang berdasarkan informasi yang kami terima kembali begitu, dari total 54 orang yang menjadi korban dalam ledakan di SMA 72 Jakarta ini, untuk 21 orang ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu untuk 27 orang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sementara itu untuk 6 orang masih dirawat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. Dan memang tadi kami mendapatkan informasi begitu ya dari Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi bahwa sebagian besar yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi ini adalah siswa kelas 11 begitu. Dan tadi pun juga Prita Zega dan juga pemirsa, memang pada sore tadi sejumlah tokoh sempat hadir di Rumah Sakit Islam ini untuk menjenguk para korban, yang mana diantaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung, lalu juga ada Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko. Dan tadi pun juga untuk Pramono Anung, ia menjelaskan bahwa untuk kondisi dari korban yang dirawat Rumah Sakit Islam ini sudah baik, dan juga Pramono menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta ini akan menanggung seluruh biaya pengobatan dari korban ledakan di SMA 72 Jakarta Utara ini. Dan tadi juga Dasko sempat mengungkapkan begitu ya, bahwa sejauh ini ada dugaan bahwa salah satu pelaku ini dirawat di Rumah Sakit Islam ini, dan ia masih berusia 17 tahun. Baik. Namun Dasko pun tidak menjelaskan lebih lanjut begitu ya, menyerahkan ke pihak kepolisian. Dan sampai saat ini pun kami masih menunggu begitu ya bagaimana kondisi dari korban ini. Sementara kembali ke studio. Prita Zega. Baik Rindi, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke rekan Raka Prawira. Raka, silakan dengan laporan Anda. Selamat malam. Ya juga dan pemirsa. Bisa kita lihat di kondisi seperti ini di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat ini. Tadi sempat pada pukul 17 kedatangan sedikit korban ledakan N72 ini langsung dilarikan ke IGD. Nah, berselang lama itu waktu armada yang hadir untuk menjenguk korban di Rumah Sakit Yarsi ini, maupun yang akan diperketat di lokasi kejadian ledakan tersebut di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara tersebut. Dan pada malam tadi jaringan di pukul 8. Baik, terima kasih Raka atas informasinya, dan tadi juga ada informasi langsung dari Rindi Salsabila. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.